Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muslimina 'id al-fitri ba'da siyam Ramadan wa 'id al-adha ba'da yawm Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azimul akbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi adaba 'anhum rijsa wa tahhara. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari bersama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rezeki dan nikmat yang telah Allah limpahkan begitu luas kepada kita semua, sehingga kita memiliki kekuatan lahir batin dalam menunaikan amanah membangun dan menikmati kehidupan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan bersama-sama menjalankan salah satu ibadah sunnah muakkadah, yaitu sholat Idul Adha di tempat yang sangat baik pada hari ini. Kemudian menyembelih hewan korban sekaligus membagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kumandang takbir terdengar di mana-mana pada hari ini dan disaksikan secara terbuka oleh masyarakat apapun latar belakang etnis, bangsa dan agama mereka. Semoga kekhusyuan, penghayatan dan pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dan ajaran Islam pada umumnya bisa menjadi bagian penting bagi upaya kita semua membangun dan memperkokoh peradaban dan kemanusiaan. Sebagai syuhada al-nas, kita bisa tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Islam adalah agama yang mengusung misi universal perdamaian, mengusung misi kemanusiaan dan tentunya juga kebersamaan. Islam tidak sekedar sesuai atau compatible, akan tetapi memang mengusung misi meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan secara universal. Banyak keterangan atau ayat yang bisa kita jumpai di dalam Al-Quran bagaimana Allah memberikan perhatian pada soal ini. Tidak berlebihan untuk ditegaskan bahwa manusia sebetulnya menjadi sentrum dari tema pokok Al-Quran. Ketika Allah berbicara tentang dirinya di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang para malaikatnya, tentang para nabi dan rasulnya, tentang penciptaan dan kehancuran alam, tentang seluruh peristiwa sejarah, tentang kematian, tentang siksa neraka dan tentang pahala. Pada hakikatnya Allah sedang berbicara dan menjelaskan tentang manusia dan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban moral mereka selama hidup di dunia ini. Ketika Allah berbicara tentang peristiwa-peristiwa sejarah, maka sesungguhnya Allah sedang menjelaskan tentang hukum dan makna peristiwa tersebut yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan umat Islam ke depan. Begitu juga
ketika Allah berbicara tentang berbagai bencana kehancuran yang menimpa satu kaum atau banyak kaum, maka sesungguhnya Allah sedang menunjukkan secara serius sebagian tanda-tanda kemahabesaran Allah yang berlaku di alam, dengan maksud agar manusia semakin memiliki kemampuan lebih untuk yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kedua, membaca peristiwa-peristiwa ini dengan kaidah-kaidah keilmuan yang rasional, menyusun kaidah untuk membangun kehidupan ke depan yang lebih baik, dan yang juga sangat penting adalah merawat alam, lingkungan, dan kehidupan. Ini adalah tugas kekhalifahan kita sebagaimana diamanahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam kepercayaan Islam dikenal apa yang disebut dengan kesatuan eksistensial. Begitu disebutkan di dalam banyak literatur yang menegaskan, pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Kepercayaan kepada banyak Tuhan berarti tidak meyakini adanya kesatuan eksistensial. Kedua, segala sesuatu atau makhluk yang itu diciptakan berasal dari satu eksistensi, yaitu Allah, dan pada akhirnya nanti akan kembali kepada satu muara, yaitu Allah. Ini tidak seperti pemahaman dan pandangan dan keyakinan masyarakat sekuler yang tidak mengenal kehidupan setelah kematian. Ketika kehidupan adalah merupakan satu kesatuan sistem yang terpadu, karena itu tidak diperbolehkan adanya diskriminasi, tidak diperbolehkan ada antagonisme atau pertentangan dan perpecahan atau tafarruq atas dasar dan latar belakang dan tujuan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang budiman, inilah tauhid yang ditunjukkan oleh para rasul pada umatnya, dan perjalanan yang sangat bersejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan gambaran yang sangat jelas. Satu, Ibrahim mencari, menemukan, dan kemudian meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Hal ini dilukiskan dengan sangat gamblang oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 76 sampai ayat 79. Kedua, Ibrahim mencoba menjelaskan dan meyakinkan kepada masyarakat dan umatnya bahwa mempercayai banyak Tuhan, melakukan persembahan kepada patung-patung adalah menyesatkan. Sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim, perjuangan untuk menjelaskan dan menegakkan tauhid atau kebenaran akan menghadapi berbagai tantangan dan resiko. Hal ini juga digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 52 sampai ayat 71. Dan ini yang perlu kita camkan, bahwa mengembangkan dakwah, menjelaskan tauhid, mengembangkan akidah di dalam masyarakat pasti ada resikonya. Tapi yakinlah bahwa innallaha ma'ana. Yang ketiga, Ibrahim dan putra tercintanya Ismail alaihissalam bersedia berkorban untuk keyakinan tauhidnya. Dan ini juga menjadi pelajaran yang terbaik buat kita. Hal ini dengan persis dilukiskan secara sangat jelas di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Karena itu Islam dengan sangat tegas menekankan bahwa pertama kali yang harus dilakukan setiap muslim ialah menegakkan tauhid dalam kehidupan. Menegakkan tauhid sebagaimana yang diuraikan di atas berarti meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya tempat bergantung bagi manusia. Allah lah satu-satunya sumber keselamatan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan manusia. Saya sampai berkeyakinan bahwa kehidupan dunia akan damai, akan tentram hanya dengan agama Islam, tauhid. Dan saya meragukan tugas-tugas kenegaraan dimanapun tanpa agama akan runtuh.
Ketika melakukan upaya-upaya serius untuk membebaskan manusia dari belenggu kepercayaan bahwa alam dan seluruh isinya adalah sakral yang harus diperlakukan sedemikian rupa. Tauhid adalah desakralisasi alam, yang menganggap bahwa alam dan segala isinya tidaklah sakral. Satu-satunya yang sakral adalah Allah. Kaum muslimin, fenomena mensakralkan alam sampai hari ini masih kita saksikan di depan mata. Dan kemusyrikan masih banyak berada di hadapan kita. 4. Memperjuangkan agar kehidupan ini benar-benar terbebas dari diskriminasi, terbebas dari kesenang-senangan, terbebas dari sikap intoleran, korupsi, dan berbagai bentuk kejahatan, serta tindakan-tindakan amoral lainnya yang pada hari ini juga masih bisa kita saksikan secara kasat mata. Berita-berita harian yang kita nikmati banyak mengungkapkan kasus-kasus kejahatan, baik itu dilakukan oleh perorangan, kelompok, bahkan oleh negara. Karena itu, sebagai umat yang sadar harus memberikan pengertian sebaik-baiknya bahwa dengan tauhid semua ini bisa kita selesaikan. 5. Memperjuangkan agar kehidupan ini benar-benar diatur berdasarkan kepada prinsip-prinsip dasar Islam, antara lain untuk membangun kemaslahatan umum dan keadilan. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa agama Islam merupakan bagian yang sangat pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang ditegaskan pada sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah peluang yang sangat besar bagi umat Islam untuk membangun kehidupan yang damai di negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Sebagaimana yang bisa kita baca dalam sejarah, ketika memperjuangkan menegakkan tauhid, Rasulullah Muhammad menghadapi banyak tantangan dan risiko. Tidak sedikit tokoh masyarakat yang pada waktu itu menentang dan berusaha menghalang-halangi serta berupaya menggagalkan perjuangan Muhammad. Ada beberapa alasan keagamaan dan sosial sebetulnya mengapa tauhid ditolak dan ditentang oleh tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu. Yang pertama, ajaran tauhid dianggap merusak sistem kepercayaan yang sudah ada dan hidup secara turun-temurun dalam waktu yang panjang, yaitu penyembahan kepada berhala-berhala. Soal berhala-berhala, kalau dalam masa dulu dalam bentuk patung, tetapi sekarang berhala-berhala kontemporer, berhala modern juga masih banyak. Karena itu kita harus potong berhala-berhala itu. Kedua, ajaran tauhid dirasakan sebagai gangguan serius dan merusak citra dan status sosial. Dengan dihapuskannya perbudakan sebagai konsekuensi logis dari keimanan tauhid, maka tokoh-tokoh Quraisy yang memiliki banyak budak merasa terhalangi, merasa terganggu dengan ajaran tauhid. Karena dengan demikian mereka tidak lagi memiliki budak sebagai kehormatan tokoh pada waktu itu. Ajaran tauhid juga dinilai merusak citra Islam. Mohon maaf, ajaran tauhid juga dinilai merusak citra moral. Dalam tradisi sosial masyarakat Arab Quraisy, para penguasa, tokoh-tokoh penting, orang-orang kaya tidak akan pernah mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama ini kepada siapapun. Akan tetapi, ajaran tauhid justru meniscayakan bahwa setiap orang nantinya akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dikerjakan di hadapan Allah di akhirat nanti. Prinsip pertanggungjawaban di hadapan Allah inilah yang benar-benar mengganggu, dan karena itu mereka menentang tauhid. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail, Rasulullah Muhammad juga menunjukkan pengorbanan, dedikasi dan ketulusan, kesabaran, istiqomah yang luar biasa dalam menghadapi kebencian, kemarahan dan resistensi banyak tokoh dan masyarakat Arab pada waktu itu. Hasilnya, dalam waktu yang tidak terlampau lama, terbangunlah sebuah peradaban baru masyarakat Arab Makkah dan Madinah yang didasarkan kepada tauhid dan prinsip-prinsip Islam yang memang langsung dikontrol oleh Allah dan oleh Rasulullah.
Landasan peradaban masyarakat ini dengan sangat jelas kemudian termodifikasi di dalam Al-Quran. Karena itu, bagi kita sekarang, cara atau langkah yang perlu ditempuh dalam membangun masyarakat dan peradaban yang kuat adalah satu, memperkokoh tauhid, yaitu benar-benar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah lah satu-satunya tempat bergantung, tempat mengadu, sumber keselamatan dan ketentraman abadi. Benar-benar meyakini bahwa alam, kehidupan, kekayaan, dan kekuasaan temporer di dunia tidaklah sakral yang harus diperlakukan secara khusus. Mensakralkan segala sesuatu selain Allah dan meyakini bahwa ada kekuatan magis di balik itu semua adalah syirik. Dan karena itu, tugas kita semua adalah menghentikan dengan cara-cara yang bermartabat segala bentuk kemusyrikan baru yang sudah banyak muncul di sekitar kita dan bahkan banyak kita saksikan di stasiun TV termasuk di media sosial kita. Kedua, menegakkan syariah dengan pertama kali memahami dan menangkap pesan moral teragung yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadis dengan bekal ilmu pengetahuan yang memadai untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu pengetahuan dan niat memperoleh ridha Allah, maka kita akan memahami dan menangkap pesan-pesan Allah terdapat di dalam teks, di balik kalimat-kalimat atau di balik ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Ulul albab, sebagaimana yang sering disebut-sebut dalam Al-Quran, adalah mereka yang benar-benar memiliki kemampuan karena kedalaman ilmu pengetahuan dan kekuatan pribadi untuk memahami dan menangkap pesan-pesan terdalam yang disampaikan melalui ayat-ayat Allah. Ketiga, membangun dan menjaga keseimbangan at-tawazun agar pertama, tidak ada ekstremitas dalam berpikir, bertindak dan memilih jalan hidup, dan kedua, tetap memilih jalan tengah, jalan yang adil, jalan yang moderat. Tindakan-tindakan atau sikap diskriminasi, sikap antagonis, tafarruq, memecah belah, tidak siap untuk menerima dan menghargai perbedaan adalah gambaran ketidakmampuan untuk menciptakan jalan seimbang atau at-tawazun sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan ini menjadi bagian dari prinsip-prinsip penting di dalam tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, di bagian akhir khutbah ini izinkan khatib mengemukakan bahwa pada saat ini bangsa kita sedang berhadapan dengan persoalan dan musibah serius, antara lain musibah moral berupa tindakan korupsi, teror, tindakan kriminal, penyimpangan susila dan sebagainya, dan musibah kemanusiaan. Musibah-musibah ini muncul dengan dampak yang luas. Sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita harus semakin pandai membaca bahwa di balik itu semua ada tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. Jika kita mampu membaca tanda-tanda itu, maka kita akan semakin pandai juga untuk berhusnudzon kepada Allah, bahwa sesungguhnya musibah itu adalah ujian nyata untuk mengukur kesediaan dan kemampuan kita menjawabnya dengan baik. Akan kuatkah kesabaran kita? Semakin kokohkah iman kita? Dan semakin lemahkah iman kita menghadapi berbagai musibah itu? Runtuhkah mental dan kepribadian kita dengan menghadapi berbagai musibah itu? Seorang mukmin dan muslim sejati akan senantiasa istiqomah, tidak akan goyah dalam menghadapi tantangan dan resiko sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Hajar, dan Muhammad. Kedua, membangun kepekaan dan sensitivitas kita agar dengan penuh pengorbanan dan dedikasi yang tinggi bersedia merawat, menjaga, dan melindungi kehidupan dari berbagai bentuk kejahatan dan pengerusakan terhadap kemanusiaan, terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat dan bangsa secara nyata terjadi pada hari-hari ini. Semoga kita semua termasuk kalangan mukmin dan muslim sejati yang diberi kekuatan oleh Allah lahir dan batin untuk menyembelih egoisme,
untuk menyembelih hawa nafsu, menyembelih angkara murka dan kemaksiatan, menyembelih sikap dan pola hidup materialistik dan konsumtif, dan membebaskan dari belenggu kemusyrikan, serta kemudian menegakkan tauhid sebagaimana yang sekali lagi dicontohkan dan diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin yang berbahagia, marilah pada kesempatan akhir ini kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan selama ini dan pada hari ini dan masa-masa depan akan mendapatkan ridho Allah, dan kita akan selalu juga diberi barokah, sehingga masyarakat dan bangsa ini menjadi bangsa yang penuh barokah, yaitu barokah Allah. Dan sebagai umat Islam yang menyadari ketentuan-ketentuan Islam dan juga menyadari kewajiban-kewajiban bangsa, semua ini adalah merupakan tugas keagamaan, tugas kemasyarakatan, dan tugas kebangsaan. Mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari rasa takut, dijauhkan dari rasa lapar, karena kelaparan, kefakiran, seperti diingatkan, adalah bisa mendekati kepada kekufuran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarti. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'al fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana ij'al hadzal balada aminan wajnabna wa banina an na'budal asnam. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wal muslimina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.